Semangat pagi, kembali di Bias Teknik. Kita buka sebuah paket yang datang dari seputaran Jakarta sampai di tempat kita di daerah Riau, kira-kira hari Jumat, Sabtu, Minggu, 3 atau 4 hari ya. Lebih kurang 3 atau 4 hari baru sampai. Ini kotaknya kecil saja. Kita lihat kira-kira apa saja kotak atau paket yang kita pesan, dan ini nanti mudah-mudahan bisa kita review juga untuk berikutnya. Ini ada beberapa isinya, bermacam-macam. Kita akan coba satu persatu, dan ada satu lagi. Oke, kita singkirkan dulu kotaknya dan kardus-kardusnya ini. Kita lihat satu-satu. Mungkin yang paling besar dulu. Yang paling besar ini adalah sebuah baterai charger 12 volt 2 ampere. Ini penampakan kotaknya. Ini ada jepitan untuk baterai. Gambarnya seperti ini. Langsung saja kita buka isinya dari kotak ini. Nah, kenapa kita beli? Karena ada beberapa baterai sepeda motor yang sudah tidak bisa hidup, dan kita akan coba nanti. Mudah-mudahan bisa dihidupkan lagi. Mungkin tidak 100%, masih bagus. Dan ini adalah petunjuk pada kertas yang dimasukkan dalam kotak charger ini. Lebih kurang informasinya untuk yang baterai yang sudah tua atau sudah lebih setahun, nggak bisa lagi dicas dengan charger ini. Dan beberapa informasi lainnya. Begitu juga di baliknya juga ada tabel dari charger baterai ini. Oke, kita langsung saja lihat dari charger baterai aki seperti ini bentuknya ya. Bahannya dari plastik. Ini cok untuk ke listrik PLN. Kita buka saja. Kemungkinan besar isinya ini adalah SMPS, karena ringan sekali. Nah, ini ada petunjuknya atau informasi di belakang untuk tegangan input dan tegangan outputnya, dan beberapa informasi lainnya. Dan untuk sisi outputnya atau sekunder, ini ada 2 jepitan buaya seperti ini. Kita langsung coba cek berapa tegangannya. Kita coba dulu dengan multimeter digital yang murah meriah ini. Apakah masih bisa kita baca berapa tegangan outputnya? Nah, kita coba colokkan ke jaringan listrik PLN. Terbaca, waduh, 4,3. Ini volt DC. Kita lihat dulu, kita ulang lagi, kita coba. Kita bisa melihat indikatornya untuk mengecek tegangan. Ya, barnya naik sampai penuh, tapi tegangannya hanya 3 volt, 3,4 sekian. Ini kemungkinan multimeternya yang ngaco ini. Multimeternya mungkin nggak beres. Aduh, kita coba lagi. Kita coba dulu dengan multimeter yang lain. Ini kita singkirkan dulu. Barangkali multimeternya ini sedang ada masalah. Nggak mungkin tegangannya 3, sekian atau 4 volt. Kita coba ganti. Kita ganti saja. Ini tidak bisa dipakai untuk mengukur dan tidak terbaca normal. Kita pakai dengan multimeter yang satu lagi yang agak lebih besar. Ini
arahkan ke selektornya ke posisi pol DC. Wah, ini agak silau ya, sebentar kita geser dulu posisinya supaya tidak silau ya. Kita cek tegangannya di outputnya 13,6. Nah, ini sudah normal ya, 13,6 dengan tegangan baterai 12 volt. Oke, ini adalah chargernya. Kita akan pakai ke depannya, mudah-mudahan nanti bisa divideokan lagi. Berikutnya ini adalah untuk solder menyolder. Jadi kalau kita menggunakan solder biasa, mata soldernya itu kan sudah fix, tidak bisa dirubah. Jadi ini kita coba beli, kita aplikasikan nanti untuk penggunaan misalnya untuk kabel atau untuk papan PCB yang agak besar atau yang lebih kecil. Ini ada bermacam-macam. Ini adalah kepala solder atau iron tips 5 jenis seperti ini. Ada yang seperti pisau, seperti pisau tajam seperti ini juga, dan ada yang runcing biasa seperti itu, dan ada yang runcing tapi ujungnya agak sedikit bengkok. Nah, itu kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan ujungnya agak sedikit bengkok. Dan yang satu lagi ini biasa, agak lebih besar matanya. Ini nanti bisa kita pakai untuk menyolder atau mengganti matanya. Ini adalah solder yang sudah sering dipakai. Apakah bisa kita ganti matanya dengan tipe solder yang seperti ini? Untuk membuka kepala dari solder ini, jenis ini, kita menggunakan tang dan diputar dengan perlawanan jarum jam. Nah, untuk jenis ini ternyata tidak bisa diganti dengan kepala solder yang tadi, karena untuk jenis ini dia sudah fix, ujungnya itu menyatu dengan casingnya yang di bawahnya itu, jadi tidak bisa diganti. Untuk yang mata solder atau kepala solder yang jenis ini mungkin matanya berbeda nanti atau kepalanya berbeda. Nah, yang bisa kita pakai adalah untuk solder yang mempunyai bentuk seperti ini, yang lebih kecil. Nah, lebih kecil seperti ini, tapi di ujungnya itu bisa kita ganti matanya atau kepalanya. Kita putar dan kita bisa keluarkan kepalanya dan juga ujungnya. Ujungnya ini bisa kita ganti ya. Ini tutupnya. Nah, ini ujungnya. Inilah yang bisa kita ganti dengan kepala solder yang tadi atau iron tips. Kita mau pakai yang berbentuk yang besar atau yang seperti pisau atau yang runcing. Nah, ini kita bisa sesuaikan maksudnya sesuai dengan kebutuhan kita saat menyolder. Dan ini penting sekali agar bisa lebih efektif ketika kita melakukan solder menyolder. Nah, berbeda dengan yang ini hanya bisa diganti sampai kepalanya saja. Di ujungnya itu tidak bisa karena sepertinya sudah dilas ya, dilas mati seperti itu atau dicetak dari pabriknya, sehingga tidak bisa diganti kepalanya. Nah, ini heaternya atau elemennya sudah menyatu juga dengan kepalanya. Nah, ini sudah disatukan dari sananya, beda dengan yang dari jenis satu lagi. Nah, jenis yang satu lagi ini memiliki kotak ataupun regulator pemanasnya, jadi bisa diatur berapa temperatur yang kita inginkan.
untuk penyolderan, misalnya di 300 atau 350 derajat atau di bawahnya kita bisa atur. Nah, keuntungan menggunakan mata solder atau kepala solder berbagai jenis ini tentunya akan mempercepat penyaluran panas ya dari solder ini ke ujungnya dan membantu kita dalam bekerja dengan lebih efektif. Nah, dan pemasangannya atau bongkar pasangnya juga sangat simple, gampang sekali. Membuka dan memasangnya itu sangat-sangat mudah. Oke, jadi itu dia untuk kepala solder yang 5 jenis ini atau mata solder yang bisa kita ganti-ganti sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, selanjutnya kita akan menyingkirkan dulu atau menyimpan mata solder ini dekat dengan soldernya. Jadi nanti ketika kita membutuhkannya, kita dapat langsung menggunakan. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Ini ada dua buah tang potong. Nah, tang potong ini kita beli karena tang potong jenis yang sama itu sudah patah di ujungnya sebelah, matanya sebelah patah. Ini kalau kita beli di toko online namanya itu gunting kawat, ada juga seperti itu, atau tang potong. Ada yang menyebutkan gunting kawat coil VP Plato. Ini ada 2, karena yang lama itu sudah rusak, kita beli 2 aja sekalian, mana tahu nanti lama-lama rusak juga. Sudah ada 1 lagi, jadi nggak perlu membeli hanya untuk ini dan berat di ongkirnya. Ini coba saja kita buka, dan saya paling senang juga untuk menggunakan tang potong jenis ini karena ya sangat ringan dan itu tajam sekali untuk ujungnya, dan ujungnya itu runcing, jadi bisa menjangkau untuk motong misalnya komponen seperti ini. Kita ambil contoh saja, kita mau potong kapasitor Miller itu untuk kakinya, gampang saja kita potong lagi dan sudah lepas, dan sangat ringan ya. Dia memiliki per atau pegas ketika kita motong, dan dia posisinya kembali terbuka seperti itu. Nah, untuk memotong komponen elektronik itu sangat mudah sekali, termasuk ketika kita untuk memotong kabel ya, kabel seperti ini. Untuk motongnya sangat-sangat gampang karena cukup tajam. Untuk mengupas isolasi kabel juga bisa, tapi kita harus merasakan, jangan terlalu ditekan agar kabelnya tidak putus ya. Cukup sedikit saja dan ditarik. Untuk kabel kecil atau juga kita bisa untuk memotong kabel yang lebih besar atau core dari kabel yang lebih besar seperti ini. Ini adalah biasa untuk kabel grounding, kira-kira 2,5 mili. Nah, ini untuk memotong ujungnya atau core-nya itu gampang sekali dan rapi ya. Ya, ini dia untuk tang potong atau gunting kawat. Nah, selanjutnya masih ada 1 lagi. Ini dia untuk ini adalah mata bor mini gergaji kayu HSS Soblet 22 sampai 25. Nah, ini juga ada kepalanya atau adaptornya ya, antara bor dengan mata bornya. Langsung saja kita coba buka. Untuk mata bor mini ini ada 5 biji dan 1 untuk adaptornya. Ini pemasangannya juga di mesin bor kita sangat mudah sekali, karena ketika kita membeli ini sudah ada adaptornya atau penjepit dari mata bor ini, sehingga bisa kita langsung
pasangkan di bor listrik, baik yang memakai listrik PLN maupun bor memakai baterai. Nah, ini ketika kita pertama kali beli, ternyata di permukaan mata bor ini sudah ada oli, semacam oli seperti itu. Mungkin tujuannya agar tidak berkarat atau cepat berkarat. Nah, seperti ini yang bisa kita lihat. Ini adalah adaptornya tadi, headernya atau apa namanya. Ini gunanya adalah ketika kita mengganti mata bor, kita hanya cukup menempatkan di dalam bang bautnya dan kita pasangkan ke adaptornya seperti ini. Lalu kita kunci dengan obeng minus atau bisa juga menggunakan tespen. Ini simple sekali. Bisa kita menggunakan beberapa jenis mata bor ini untuk fabrikasi atau pembuatan project-project elektronika, mungkin pembuatan boxnya dan lain-lain. Nah, ini nanti kita akan coba praktekkan pembuatan ini. Ini ada bor tapi ukurannya tidak sama, kepalanya ini tidak sama, jadi ini tidak bisa dipakai ya. Ini cukup besar juga. Oke, jadi inilah beberapa isi dari sebentar, kita coba dulu ambil bor listrik untuk masang ya seperti ini. Nah, kalau untuk ukuran seperti ini dia bisa masuk ke dalam adaptornya. Kita tinggal masukkan, caranya seperti itu. Setelah masuk, lalu kita kunci. Nah, selesai. Hanya seperti itu saja. Tapi posisinya tentu kalau seperti bor listrik ini ya harus hati-hati ya, karena tidak ada pelindungnya. Kita harus hati-hati. Dan bila perlu, gunakan bor listrik yang bisa diatur speednya atau kecepatannya. Oke, terima kasih teman-teman telah menyaksikan sampai selesai. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa.